Anda kembali bersama kami kita di segmen Create Up pemirsa, dan di segmen ini kita akan membahas terkait dengan lagi-lagi metaverse atau lebih tepatnya menggali potensi platform metaverse lokal. Dan sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mbak Anindita Sekarjati, Head of Communication Jagad. Selamat pagi Mbak Anin, apa kabar? Pagi, baik dong. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini di IDX Channel, Mbak Anin. Metaverse gitu ya, sesuatu yang sebenarnya sudah cukup sering kita dengar sejak mungkin awal tahun makin ramai gitu ya. Tapi perkembangannya di Indonesia sejauh ini menurut tim dari Jagad seperti apa sih? Kalau misalnya kita bicara Indonesia spesifik ya, I think kita semua juga tahu pengguna metaverse itu kan pasti kaum muda gitu. Di Indonesia sendiri kalau misalnya kita lihat data-datanya, kaum Gen Z dan Gen Alpha itu sekarang sudah mendominasi sampai dengan 40% populasi Indonesia. Itu secara pasar. Secara industri, ekonomi Indonesia itu kan diprediksi ya, kalau nggak salah tumbuh menjadi 5.500 triliun di tahun 2030. Itu berdasarkan data yang sudah dipublish oleh salah satu search engine company terbesar di dunia gitu. Jadi secara industri dan secara pasar itu sudah jelas gitu, di depan mata ya kan. Dan peluang metaverse itu terletak pada kemampuan metaverse dalam menghadirkan pengalaman berinteraksi yang intuitif, yang menyerupai kehidupan nyata gitu. Jadi hal inilah yang sedang berusaha ditangkap oleh Jagad dengan membangun sebuah dunia yang bersifat user generated gitu ya, penuh dengan interaksi yang terinspirasi oleh kehidupan di dunia nyata gitu. Jadi sebuah platform sosial sebenarnya, tapi untuk generasi muda gitu. Oke, kalau ngomongin literasi dan juga penetrasi keuangan di Indonesia ataupun mungkin lebih spesifik misalnya perbankan gitu ya, belum terlalu signifikan, padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun. Masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang menyimpan uangnya itu mungkin di lemari atau di mana gitu. Makanya sering kita temui di media sosial di mana ada uang kertas tuh yang sudah dimakan rayap dan sebagainya. Nah, apalagi soal literasi metaverse gitu. Gimana sih tim memperkenalkannya, misalnya ada kendala-kendala atau seperti apa, atau memang ya nggak apa-apa untuk wilayah-wilayah atau kota-kota besar saja dulu misalnya Jakarta? Ya, Jaga tuh bangga ya menjadi platform sosial berbasis metaverse pertama yang menghadirkan ibu kota Nusantara gitu ke dalam metaverse gitu. Dan kami juga bermitra, itu kan artinya kami bermitra dengan sebuah kota masa depan serta berbagai brand. Itu sebenarnya salah satu caranya gitu. Karena kami ingin menumbuhkan sebuah rasa kepemilikan, ya kan, dan menghadirkan hal-hal ini seperti kota Nusantara itu kan dapat mendekatkan rasa kepemilikan terhadap metaverse ini. Kami yakin sih literasi itu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri gitu. Edukasi selalu menjadi prioritas Jagad. Apalagi terlebih seputar bagaimana kehadiran Jagad itu dapat menjadi wadah kreativitas dan berekspresi masyarakat. Karena pada akhirnya Jagad adalah platform yang sifatnya itu user generated. Jadi semua yang berputar di universe Jagad itu tergantung dari kreativitas yang dimiliki oleh user, sehingga literasi adalah kunci. Oke, klien Jagad sebenarnya itu lebih ke kalangan yang bagaimana? Oke, ini menarik ya, karena sebelum kami meluncurkan Jagad itu tuh pasti hal-hal yang langsung terbesit di otak kita ya. Kalau kita ngomongin metaverse, biasanya brand-brand yang pasti mau masuk adalah yang paling dekat apa sih, lifestyle ya kan, kreatif. Tapi ternyata di saat kami sudah meluncurkan platform kami di tanggal 28 Oktober lalu, partner-partner yang sudah kami gandeng itu tuh benar-benar datang dari berbagai industri gitu, dari edukasi, contohnya Jakarta Intercultural School, podcast, noise, retail, ada Sosiola, media group termasuk ada Indozone dan macam-macam. Jadi saya rasa ya kayak sebenarnya berbagai macam brand atau perusahaan dari segala macam industri itu sebenarnya bisa menangkap peluang di metaverse ini. Oke, apa sebenarnya lebih detail yang Jagad ingin akomodir mengenai metaverse kepada klien? Partner-partner Jagad ini kan memiliki leluasaan gitu ya, memilih tipe interaksi atau experience yang mereka ingin hadirkan melalui Jagad. Nah, karena karakternya yang sangat itulah leluasa, brand itu dapat menghadirkan citranya yang paling otentik
yang dapat menggema dengan kaum muda di dunia metaverse ini gitu. Dan hal ini adalah hal unik yang hanya dapat dihadirkan oleh social platform seperti Jagat yang sifatnya itu user generated atau professionally generated dan menghadirkan ragam fitur yang terinspirasi oleh kehidupan nyata gitu. Oke, mungkin saya dan juga beberapa pemirsa masih agak-agak blur ya soal metaverse ini. Kita tahu sudah banyak juga yang mendevelop gitu ya. Bahkan di tempat ibadah saya udah ada jam-jam ibadah menggunakan metaverse gitu. Tapi sebenarnya karena ini masih tergolong baru, bisa dibilang persaingan tuh belum bersaing tapi lebih sama-sama bagaimana agar penetrasi dan literasi seputar metaverse ini lebih lagi di Indonesia begitu kan ya, dibanding kalau misalnya pemainnya itu aja nih nantinya malah orang nggak terlalu common dengan metaverse. Tapi apa sih yang biasanya membedakan antara developer metaverse yang satu dengan yang lainnya? Kalau di Jagat sendiri ya, kita itu kan pasti ingin menghadirkan fitur sesuai kebutuhan berekspresi masyarakat gitu. Yang membedakan kami itu kami menghadirkan pengalaman yang istilahnya hyperlokal. Contohnya jadi jangan kaget kalau misalnya masuk ke Jagat, terus avatar kita itu kita ganti-ganti bajunya, terus nanti kita bisa menemukan baju-baju daerah khas Indonesia gitu. Oke. Atau jangan kaget kalau misalnya kan kota yang kita hadirkan di dalam Jagat itu kan akan bermacam-macam ya, ada beberapa kota nantinya gitu. Dan itu akan kami develop terus gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya sekarang kan kita punya kota si Nusantara ya, titik nol ya. Jangan kaget nanti kalau misalnya dalam 2 bulan pas kita masuk ke Jagat, lari-lari gitu ya, berputar-putar di titik nol, tiba-tiba ada penjual tahu bulat gitu, kayak penjual tahu bulat yang sering berkeliaran di komplek kita gitu. Jadi pengalaman hyperlokal itulah yang saya rasa membuat itu menjadi unik. Dan selain dari itu, kita kan juga memastikan metaverse itu tuh harus didorong aspek sosialnya. Aspek sosial berinteraksi itu kan sebisa mungkin ini ya mudah digunakan dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu Jagat juga menghadirkan platform yang mudah dioperasikan baik dari mobile app ataupun website. Oke, jadi lebih ke experience-nya begitu ya yang membedakan Betul. dengan developer metaverse yang lain gitu ya? Betul. Oke, tantangan terbesar dari Jagat sejauh ini apa Mbak Anin? Tantangan terbesarnya pasti ini ya, kembali ke pertanyaan tadi gitu, hubungannya dengan literasi gitu. Karena kata metaverse itu kan luar biasa asing. Ada yang sudah sangat familiar tapi nanti mikirnya kejauhan. Tapi yang belum paham metaverse sama sekali mikirnya kayak ini apa gitu kan. Jadi memastikan bahwa orang itu tuh paham bahwa metaverse itu sebenarnya sesederhana sebuah dunia virtual di mana kita bisa berinteraksi gitu. Kita berusaha membuat komunikasi kita sesederhana mungkin. Oke, pembahasan ini akan lebih kita ulik dalam lagi Mbak Anin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa ya. Kami akan segera kembali dengan satu segmen terakhir, tetaplah di Power Breakfast. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita masih akan berbincang bersama dengan Mbak Anin dari Jagat, dan ini adalah mengulik apa ya bisnis metaverse lokal gitu ya. Ini memang 100% lokal ya Mbak Anin ya? Kita kan ini inisiatif kita gitu, inisiatif anak bangsa. Oke, sebenarnya sektor manapun bisa melakukan permintaan pembuatan metaverse, mungkin untuk lifestyle, kemudian juga dan yang lain gitu ya. Tapi sektor mana di Jagat yang permintaan pembuatan metaverse-nya ini paling tinggi? Paling jelas sih yang di depan mata banget ya, itu lifestyle dan kreatif gitu ya. Kayak misalnya perusahaan podcast, kayak Noise gitu. Tapi ternyata itu nggak terbatas di situ aja gitu. Bahkan edukasi kayak Jakarta Intercultural School itu pingin masuk ke metaverse. Banyak banget deh, karena metaverse yang kami hadirkan itu kan sangat sederhana ya. Ini social platform dengan pengalaman hyperlokal. Jadi semua sektor itu tuh bisa melihat peluangnya, Mbak. Oke, sektor manapun sebenarnya cukup berpeluang, tapi paling banyak mungkin adalah lifestyle. Dan kalau misalnya mau disimpulkan, bisa dibilang metaverse itu sebenarnya kayak semacam sosial media tapi dengan teknologi yang lebih canggih lagi, atau experience-nya berasa benar-benar kayak kita tuh juga ada di situ gitu ya? Bener-bener interaksinya kayak interaksi kehidupan nyata, kayak kita lagi janjian sama teman, ketemu, ada ruang, ada tata kelolanya, kita bisa nongkrong bareng-bareng, istilahnya nongkrong online gitu kali ya. Ada nggak peristiwa unik yang terjadi di metaverse Jagat mungkin dari para pengguna?
lucu banget karena itu kayak baru beberapa hari setelah kita meluncurkan Jagat ya. Ini hal yang kita belum terbayang sebelumnya, tapi intinya ada pengguna-pengguna ini yang baru kenalan juga di Jagat. Terus tiba-tiba avatar-avatar ini mereka ngumpul, terus mereka pura-pura buat resepsi pernikahan, kayak buat theater show gitu, tapi konsepnya resepsi pernikahan. Wow, jadi kayak seru banget gitu ya sebenarnya. Aduh, saya jadi Bisa penasaran nih. dilakuin semuanya. Ini kalau mau join itu caranya gimana ya Mbak Anin ya? Sebenarnya bisa langsung, kalau untuk user bisa langsung cari aja Jagat di Google Play Store dan Apple App Store, atau bisa langsung juga buka jagat.io untuk langsung main dan masuk ke Jagat via website. Oke, kita ke bisnisnya Mbak Anin. Kalau untuk sistem fee-nya itu seperti apa sih antara Jagat dengan user? Kalau sampai hari ini sih kami masih menitik beratkan fokus tuh pada pengembangan produk dan fitur yang dapat menjawab kebutuhan berekspresi masyarakat maupun brand ya. Jadi investasi yang harus dibayarkan oleh brand untuk masuk ke Metaverse Jagat itu nggak bisa dipatok. Kata kuncinya itu di investasi. Jadi bisa dalam berbagai macam bentuk, termasuk juga kolaborasi gitu. Pada akhirnya kan dunia Jagat yang ideal ini, brand itu sebisa mungkin dapat memanfaatkan karakter Jagat yang user generated. Jadi in an ideal world kita ingin brand-brand perusahaan ini dapat dengan mandiri berkreasi memanfaatkan segala keleluasaan kustomisasi yang ada gitu nantinya. Oke, sejauh ini sudah berapa lama Jagat berdiri dan pasca launching gitu ya? Dan pendanaannya seperti apa? Kalau sampai hari ini kan kita baru diluncurkan itu di tanggal 28 Oktober gitu ya. Oh, masih baru banget ya? Masih baru banget gitu ya. Untuk pendanaan kami bermitra juga dengan Advanced Intelligence Group dan beberapa investor lain yang sayangnya aku tidak bisa disclose. Cuman untuk sekarang secara pertumbuhan kami benar-benar optimis karena memang kami sudah melihat aktivitas user yang benar-benar imersif dan kreatif gitu. Oke, nah target dari Jagat ke depan mungkin tahun 2023 nih akan seperti apa? Kita mau fokus di fitur dulu Mbak, karena tadi user generated world, artinya kustomisasi harus diutamakan. Salah satu hal yang akan kami utamakan di beberapa bulan ke depan itu adalah memastikan kita punya yang namanya creator tools ya. Itu akan kita luncurkan, jadi itu kalau misalnya di Jagat, setiap user itu mereka bisa buat kayak istilahnya rumahnya sendiri, tapi rumahnya itu bisa dalam bentuk apapun ya, bisa dalam bentuk sebuah ruangan untuk live stream, bisa dalam bentuk sebuah ruangan untuk mereka buat variety show ala-ala gitu ya. Itu akan kami luncurkan dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Terus kami juga ingin menghadirkan pengalaman hyperlokal yang tadi aku sebut ya, kayak misalnya contohnya kami hadirkan gimmick-gimmick, ada tahu lokal muter-muter gitu-gitu. Itu jadi prioritas kami juga. Terus ekspansi network dan jaringan juga terus menjadi prioritas. Ditambah lagi juga ambisi, kita tuh punya ambisi yang lumayan ini ya, lumayan tinggi karena kita juga ingin gimana caranya Jagat itu tidak berhenti di Indonesia aja, tapi kami ingin terus berkembang sampai secara internasional. Oke, experience yang menarik yang diberikan oleh Jagat ini Anda bisa lihat tadi ya di visual-visualnya pemirsa, tapi saya ingin tahu di belakang itu semua berapa banyak sih tim dari Jagat sampai saat ini? Tim kita lumayan besar Mbak, jadi kalau untuk tim marketing gitu-gitu itu tuh mungkin hanya sekitar 18 orang ya. Tapi karena kita ingin menghadirkan platform yang benar-benar imersif, itu tim di belakang itu semua engineer gitu-gitu itu sudah bahkan hampir 100. Oke, baik. Semoga ini bisa menjadi referensi dan sumber inspirasi untuk Anda pemirsa dalam memulai karir ataupun juga bisnis seperti yang Mbak Anin dan juga tim lakukan. Sukses selalu untuk Jagat Mbak Anin dan kita tunggu ya imersif lainnya yang seru dari Jagat dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Selamat pagi Mbak Anin. Pagi, terima kasih. Itu dia pemirsa, Power Breakfast sudah 90 menit saya menemani Anda dengan beragam informasi. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi pasar modal, ekonomi dan bisnis Anda tentunya hanya di IDX Channel. Saya Prisa Sambodatu
dan sampai berjumpa kembali pemirsa. Bye-bye.